Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi, suatu studi untuk menemukan benda-benda kristal yang kalau diterapkan dalam literatur itu suatu studi yang mencoba mencari main poin-poin utama atau tema-tema utama atau hal-hal yang prinsip lah yang dibicarakan dalam suatu kitab ya. Ini kita sudah masih dalam 2 raja-raja, dan tema yang kita ambil pada hari ini adalah tentang cerita perempuan Shunem dengan anaknya. Shunem ini suatu kota yang merupakan di Israel itu bagian daripada suku Isakar ya. Dia di sana tentu kemungkinan besar ini perempuan ini ya bangsa Israel ya. Nah, ceritanya di zaman Elisa. Jadi Elisa ini kalau dia ayat 8 ya, ini ada di pasal 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Shunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Nanti Elisa diundang makan ya seberapa kali ya dalam perjalanan sehingga ya ke sana untuk makan. Jadi perempuan ini menyediakanlah ya diri untuk memberi makan. Dia sebenarnya tidak kenal Elisa itu siapa, karena setelah berkali-kali itu Elisa datang ke sana makan. Kemudian ayat 9, sesungguhnya aku sudah tahu, dia bicara kepada suaminya, perempuan ini, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Elohim yang kudus. Jadi dia tahu Elisa itu pelayan Tuhan ya, karena dia sering melihat ya, bukan karena Elisa berkhotbah, bukan karena Elisa, atau barangkali mungkin cara makannya Elisa ini juga ketahuan juga pelayan makannya, cara makan hamba Tuhan ya, karena di kitab Amsal juga ada dibilang tuh, kalau Anda di dalam satu meja melihat makanan itu rakus, itu pisau taruh di leher ya. Ya, jadi barangkali Elisa ya, dari cara makannya juga, dari apa semuanya juga, auranya itu kadang-kadang membuat perempuan Shunem ini tahu ini abdi Elohim ya. Nah kemudian dia bertindak lebih jauh lagi. Perempuan Shunem ini dia membangun, ada satu kamar di lantai atas itu, dia bilang di sini, baiklah kita buat sebuah kamar yang kecil yang berdinding batu, baiklah kita menaruh di sana baginya ada tempat tidur, ada meja, ada kursi, dan sebuah kandil untuk minum ya. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Jadi perempuan ini bukan saja mengundang atau menyediakan makanan kalau Nabi Elisa ini datang, tapi juga menyediakan katakanlah kamar ya untuk Elisa beristirahat, dia bisa tidur di sana ya. Nah, berulang-ulang begitu, akhirnya Elisa ini bilang sama Gehazi ini pelayannya Elisa ya. Coba lu katakan ini ya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Ditanya sama perpanggil perempuan itu ya. Ditanya sama Elisa, apa yang bisa kubuat ini katanya ya. Apa ada sesuatu yang bisa kubicarakan tentang kau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku, artinya aku tidak ada kebutuhan untuk itu. Tapi Gehazi bilang, aduh dia gak punya anak, suaminya sudah tua katanya. Akhirnya si Elisa langsung ya dia dapat firman Tuhan, ini kan nabi ya. Panggil ya katanya. Langsung Elisa bilang, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Ini firman Tuhan sampaikan oleh Elisa kepada perempuan Shunem itu. Dan benar ya. Karena kalau nabi zaman dulu ngomong sekali salah itu bisa dilempari batu. Nabi palsu itu, hukum Taurat itu, hukum Musa itu kalau udah 100 kali aja dia ngomong 1 kali dia ngawur, itu bisa kena hukum rajam. Apalagi kalau dia mencoba membawa umat Tuhan kepada berhala ya, wah itu lain. Kalau zaman kasih karunia sekarang ini orang banyak ngomong mengaku nabi-nabi tapi salah ngomong, bernubuat, meleset tapi tetap aja nggak diapa-apain ya. Oke, kemudian kata perempuan itu, jangan berikan aku janji palsu. Oke, setelah itu jadi anak itu lahir tahun depannya dan sudah menjadi besar.
Dan setelah besar anaknya ini, dia main-main, dia kena apalah, dia kepalanya itu, akhirnya suaminya, bapaknya bilang suruh kasih ke ibunya lihat, ternyata meninggal, udah lama digendongnya meninggal. Nah, perempuan Shunem ini langsung bawa itu anak, taruh di kamar Elisa. Tutup pintu, dia jalan cari ke Gunung Karmel ini. Elisa ada di situ, dia tahu ya. Datang dia dan langsung dia menyatakanlah ya kondisinya. Kemudian Elisa datang melihat anak itu emang sudah mati ya. Dan Elisa berdoa ya, dikatakan di sini dia Elisa berdoa dulu ya. Baru dia meniarapkan ya kepalanya itu. Ya itulah caranya Elisa melakukan mujizat ya, bukan berarti harus begitu selalu ya. Tapi dengan cara seperti itu Elisa membuat mujizat, anak itu hidup lagi ya. Barulah perempuan ini bilang, ayat 37 terakhir ya, masuklah perempuan itu lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah ya. Barulah dibilang di sini enggak ada ya. Ini sebenarnya ceritanya masih ada lagi, sambung ya. Ini cerita mengenai perempuan itu keluar dari negerinya karena Elisa bilang ada kelaparan ya. Tapi enggak usah lah. Sampai sini aja dulu lah ya. Pendeknya anak itu hidup kembali lah ya oleh mujizat Elisa. Jadi 2 kali Elisa buat mujizat di sini. Yang pertama menghadirkan seorang anak lah ya. Jadi itu perempuan, suaminya sudah tua, Elisa bernubuat dan anak lahir laki-laki. Yang kedua, anaknya udah besar tuh, terus ada kecelakaan mati, Elisa berdoa dan membangkitkannya ya. 2 mujizat ini yang dibuat Elisa, ini satu cerita dalam perjanjian lama, konteks perjanjian lama ya. Kalau kita ambil kesimpulan lah dari konteks itu ya, dari konteks perjanjian lama kita tarik dulu beberapa pemahaman sebelum nanti kita terapkan dalam konteks perjanjian baru. Hati-hati ya, kita harus lihat konteks perjanjian ini sangat penting. Nanti mau saya sampaikan ini. Jadi perempuan itu bisa mendapatkan mujizat dari Elisa itu juga bukan karena artinya begitu saja. Ada sesuatu tindakan dari perempuan ini yang menyebabkan terjadi peristiwa itu, perkara ini, mujizat ini. Yaitu perempuan ini menyediakan lah, ya, membuka diri, menyediakan melayani si Elisa ini. Kasih makannya, seberapa kali Elisa datang, makan, bahkan tempat tinggal. Penginapan lah ya kalau begitu ya. Penginapan. Jadi perbuatan perempuan inilah yang menyebabkan terjadi peristiwa-peristiwa bahwa anak perempuan ini jadi punya anak dan bahwa anaknya yang sudah besar itu mati dan hidup lagi ya. Dalam perjanjian lama ya ada prinsip lah, katakan begitu ya, jika maka. Saya udah bilang itu ya. Kalau dalam perjanjian baru prinsipnya sudah dan karena itu. Nanti saya jelasin dulu. Kita masuk dulu dalam ceritanya dulu ya. Kita coba memahami sebaik mungkin ya cerita ini. Jadi perempuan ini menggenapi ya aturan main, katakanlah dalam hukum Taurat dalam perjanjian lama itu. Dia jika jadi dalam arti dia menyediakan tempat atau menyediakan atau melayani hamba Tuhan di konteks perjanjian lama itu. Karena gini, jika engkau berbuat baik atau berbuat membuka hati atau memberikan apa kepada hamba Tuhan, maka ada sesuatu. Ya. Ini perempuan Shunem ini menggenapi prinsip jika maka. Tapi ingat, bukan karena perbuatannya maka dia mendapatkan makanya ini. Dia itu adalah seorang yang beriman. Ya, dari mana saya tahu dia beriman? Ya. Karena begini, coba lihat ya. Seorang yang nggak ada iman, nggak dapat kasih karunia untuk beriman, nggak mungkin dia bisa memahami bahwa ini yang datang ini berulang-ulang ini hamba Tuhan. Ya. Seorang katakanlah yang nggak tahu menahu tentang Tuhan, nggak pernah dijamah roh
dijamahnya oleh roh Tuhan, dia tidak mungkin punya perasaan lah seperti itu. Perempuan ini jelas dia dijamah oleh roh Tuhan, sehingga dia mengetahui bahwa ini Elisa ini adalah hamba Tuhan, abdi Elohim. Ya. Jadi prinsip jika maka ini jangan model prinsip jika makanya orang Farisi. Kalau orang Farisi prinsipnya jika maka itu adalah perbuatan. Dia menekankan perbuatan yang ini, dia bikin hukum itu 613 hukum. Jika kau begini, maka begini, tapi nggak ada iman di situ. Ya. Karena orang benar, baik zaman perjanjian lama, zaman sebelum itu pun dari Habel, itu semua dibenarkannya karena iman. Coba saya baca Ibrani ini ya. Perhatikan ini Ibrani, ya. Ayat 4 ya, 11:4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Tuhan korban yang lebih baik daripada Kain. Karena iman. Bukan karena perbuatan Habel tuh korbannya itu peternak ya. Kambing domba dan Kain ini petani, itu yang dibenarkan Tuhan. Tidak, bukan itu. Tapi Habel tuh punya iman. Itu sebabnya korbannya diterima. Dari mulai zaman Habel sampai semua tokoh-tokoh perjanjian lama, semuanya itu adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Nah, ini saya mau sekarang menjelaskan prinsip iman ini ya. Pelan-pelan dulu ya, supaya nanti kalau kita menerapkannya ke prinsip konteks perjanjian barunya ini benar. Ya, karena dalam perjanjian baru ini masalahnya begini nih, para pemimpin agama di dalam kekristenan zaman ini, mereka memakai prinsip jika maka model orang Farisi. Kenapa saya bilang begitu? Saudara dengar khotbah itu, perhatikanlah khotbah dalam kekristenan umumnya. Saudara akan temukan, jika kau bayar perpuluhan, misalnya begitu ya, maka kau diberkatilah. Uangmu berkali lipat, gitulah ya. Perbuatan itu ya, tidak ada di situ apanya, macam-macamnya ya. Jika engkau mau diberkati, buatlah ini. Doa begini, gini. Nah, jika engkau mau dilepaskan dari kutuk, harus begini. Prinsip jika maka yang dasarnya itu perbuatan. Dalam kekristenan itu merajalela tuh khotbah model begitu. Memang awalnya dia bicara iman bisa aja. Tapi ujung-ujungnya kelihatan bahwa jika engkau begini, maka engkau begitu. Ini modelnya orang Farisi, ya. Enggak begitu. Nanti kalau harus saya coba langsung aja ini untuk melawan dalam kekristenan ini. Khotbah itu harusnya begini, engkau sudah diberkati. Sudah, ya. Karena itu jadilah berkat. Mestinya begitu. Jangan bilang kalau mau diberkati itu gini. Itu prinsip jika maka. Jadi seharusnya engkau sudah diberkati karena begitu besar kasih Bapa kan dunia ini. Enggak ada lagi semuanya sudah diberkati, ya. Karena itu engkau sudah ada iman, karena itu jadilah berkat, ya. Nah, nanti saya mau menjelaskan hukum roh yang lebih detail lagi. Tapi ini dulu lah. Terus kemudian, engkau adalah terang. Sudah terang. Sudah garam. Engkau sudah jadi garam dan terang. Sudah. Karena itu perbuatan di kayu salib dan Yesus itu. Karena itu, bertindaklah seperti garam dan terang itu. Berfungsilah seperti garam yang mengawetkan, katakan begitu ya. Katakan lagi di sini. Engkau tidak ada lagi mengalami kutuk. Karena dalam dunia kekristenan ada juga jualan-jualan khotbah-khotbah kutuk-kutuk begitu. Melepaskan kutuk. Ada juga doa-doa pelepasan yang melepaskan kutuk gitu. Itu memang dagangan dalam kekristenan, salah satu dagangannya begitu. Tapi firman Tuhan bilang dalam konteks perjanjian baru, engkau tidak lagi di bawah kutuk. Engkau di bawah kasih karunia. Karena itu bertindaklah oleh pimpinan roh ya, mengikuti kasih karunia itu bagaimana dia memimpin. Sudah lihat nggak ini bedanya ini? Saya masuk lebih dalam lagi ya soal prinsip ini, karena ini ada dua ayat yang penting yang saya mau jelaskan, bahwa dalam setiap zaman Tuhan selalu mencari atau Tuhan memberikan iman
kepada umat pilihannya. Barulah nanti iman itu diekspresikan sesuai dengan hukum yang berlaku pada tiap zaman. Karena beda tiap zaman itu hukum yang berlakunya. Hukum Musa beda dengan hukum yang zaman sekarang ini. Nanti saya mau jelaskan. Saya mengambil 2 kata dalam perjanjian baru yang sangat-sangat penting. Ini Paulus yang menggunakannya dalam surat Timotius itu. Dia di akhir, mendekati akhir hidupnya Paulus ini, dia menyampaikan ini, nasihatnya ini kepada Timotius sebagai katakanlah penerusnya lah, ya. Supaya Timotius mengajarkannya ya kepada yang lain. Mari kita lihat dua istilah ini yang sangat penting ini, ya. Yang pertama dari surat 1 Timotius 1 ayat yang keempat. Nah, ini kadang-kadang terjemahannya ini yang apa, ya. Dikatakan di sini ayat 4 itu pada atau ini saya pakai ILT dulu lah ya, langsung ya, karena LA ini agak kurang dekat terjemahannya. Ataupun menaruh perhatian pada mitos-mitos dan silsilah-silsilah yang tiada akhirnya, yang lebih banyak menimbulkan perdebatan daripada penata layanan Elohim yang ada dalam iman. Penata layanan itu dari istilah Yunani oikonomia. Oikonomia itu 2 kata itu sebenarnya gabung, oikos dengan nomos. Oikos itu kerumah tanggaan, nomos itu aturan, hukum, ya. Jadi kalau digabung itu oikonomia ini memang cocok diterjemahkan dalam versi bahasa Inggris. Ini perjanjian baru betul juga. Penata layanan atau ekonomi atau manajemen atau dispensation bisa juga, atau administration. Itu jadi Tuhan punya, sebagai keluarga dia punya cara mengelola atau menyalurkan hukum-hukum, aturan-aturan. Ya, dalam tiap zaman. Nanti saya pakai istilah yang kedua, poin kedua ini. Yang pertama dulu ini, bahwa Tuhan punya cara untuk mengelola umatnya, mengelola keluarganya, ya, dengan cara memberikan aturan-aturan, dan tiap zaman beda. Nah, tiap zamannya ini mari kita baca dulu satu lagi istilah ya. Yang pertama tadi oikonomia, itu penting tuh, penata layanan Elohim yang adanya dalam iman. Artinya dari mulai zaman Habel sampai kepada zaman ini, sampai kepada tetap penata layanan Elohim itu adalah mengelola umatnya sedemikian sehingga iman atau ada iman, ya, mesti iman. Jangan sudah pikir bahwa perjanjian lama itu orang-orang kudusnya dibenarkan karena perbuatan. Nggak ada. Kayak perempuan Sunem, memang dia jelas ada perbuatannya, tapi perbuatan yang lahir dari iman. Dia punya iman, maka dia lakukan perbuatan. Dia nyediain makanan, dia nyediain ruangan untuk hamba Tuhan itu si Elisa. Ya, jadi perempuan ini dibenarkan karena iman, sama seperti Rahab pelacur itu di kitab Ibrani. Itu dia kenapa dia melindungi pengintai itu waktu Israel mau masuk itu menghantam Jericho ya? Karena iman. Ini perhatikan ini ya. Makanya kita harus pegang ini ya. Semua orang kudus yang dibenarkan di tiap zaman oleh Tuhan selalu dasarnya iman, bukan perbuatan Taurat. Ya, coba dulu lihat ini, Rahab ini. Karena iman, perhatikan ini yang ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang dosa. Karena, ini perbuatannya, telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Tapi si Rahab itu menyambut perempuan itu, si Rahab menyambut pengintai itu dengan baik karena dia ada iman. Jadi kalau perbuatan tanpa iman nggak bisa. Nanti saya mau singgung mengenai Yakobus juga ya. Ini dulu ya. Kembali lagi dari sini yang poin kedua yang sangat penting Paulus sampaikan ini kepada Timotius. Yang pertama dari oikonomia ya, bahwa Elohim mengelola rumah tangganya, mengelola umatnya, ya sedemikian sehingga iman inilah yang apanya. Karena ini pengelolaan ini adanya dalam iman, ya, oke. Yang kedua, sekarang kita lihat sini.
istilah Yunani yang di sini. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15 ya. Ini juga terjemahannya baik ILT, baik LAI nggak tepat juga ya. Istilah Yunani yang ini coba dulu ya. Ayat 15-nya ya. Berusahalah untuk mempersiapkan dirimu sendiri layak bagi Elohim selaku pekerja yang tidak merasa malu. Karena ini terjemahannya dari istilah Yunani ortotomeo. Karena dengan tepat membagi-bagikan firman kebenaran. Jadi seolah-olah seorang pelayan itu membagi-bagikan firman. Bukan itu maksudnya. Ortotomeo itu, istilah Yunani itu, dia hanya muncul 1 kali loh ya, dalam perjanjian baru. Oh, tapi sangat penting sekali. Tanpa kita memahami ortotomeo, kacaulah kita. Itu sebabnya hukum perpuluhan masuk ke dalam konteks perjanjian baru ini. Para pengkhotbah dalam dunia kekristenan ini enggak, karena nggak ngerti ortotomeo nih. Atau juga karena hatinya emang pengen duit. Buah solong, masuk. Apa itu? Ya, kalau dia ngerti ortotomeo, nggak mungkin dia bawa masuk. Malah yang, tapi brengseknya juga yang enak-enaknya, yang urusan yang duit-duit itu yang dibawa masuk. Tapi kalau hukum korban binatang lah, disembeli atau apa, dia nggak mau. Atau hukum rajam. Ada itu hukum rajam itu dalam hukum Taurat tuh. Kalau anak yang bandel, durhaka, rajam nggak bisa diatur. Nah kalau nanti ternyata misalnya ya anak pendeta itu apa mesti dirajam, kan gitu. Nggak dibawa itu kalau yang, tapi yang enak-enak aja. Ini kenapa dibawa begini? Karena nggak ngerti ortotomeo. 1 kali dia muncul dalam perjanjian baru, istilah Yunani ini. Tapi sangat penting, karena itu diucapkan oleh Paulus di akhir hidupnya. 2 Timotius itu surat Paulus yang terakhir sebelum dia mati martir. Menurut tradisi dia dipenggal tuh kepalanya tuh, si Paulus itu. Dia kasih nasihat tuh sama Timotius. Seorang pekerja harus mengerti. Ini ya, ortotomeo itu artinya kan, kalau letter luck-nya itu, ortotomeo itu artinya cut straight. Potong lurus firman kebenaran. Potong lurus artinya pilahlah, potonglah firman kebenaran itu dengan tepat. Nah, terjemahan yang literal itu, translation itu bagus. Dia terjemahkan begini, rightly dividing the word of the truth. Rightly dividing itu artinya dengan tepat memilah-milah. Ini terjemahan kalau ILT udah mulai dekat, tapi membagikan katanya pada dengan tepat memilah-milah firman kebenaran. Jadi firman kebenaran ini yang mesti dipilah, bukan dibagi-bagikan begitu. Dipilah dulu ini dengan benar. Karena firman kebenaran dari Kejadian sampai Wahyu ini mesti dipilah dia. Kalau enggak ya kacau itulah dia. Kacau hukum perpuluhan masuk ke dalam perjanjian baru, buah sulung masuk lagi dah. Akhirnya jadi kacau lah. Perkara-perkara jasmani dalam kekristenan dalam perjanjian lama masuk ke sini. Pengertian rumah Tuhan jadi jasmani. Pengertian berkat jasmani. Pengertian kerajaan jasmani. Yerusalem baru pun dipahami jasmani. Padahal Yerusalem baru itu, iya memang kalau Yerusalem yang lama itu memang dia kota jasmani, tapi kalau Yerusalem itu mempelai anak domba. Ya, jadi ini karena nggak ngerti memilah, nggak firman kebenaran itu nggak pilah-pilah. Para ahli teologi biasanya ini ada satu aliran dispensasi ini, teologi dispensasi, ya ada itu bukunya khusus kalau saudara mau pelajarin itu. Dia menggunakan ini, prinsip ini. Itu gerakan itu mulai dari The Brethren kali ya, 1825, John Nelson Darby, J.N. Darby. Oh itu tokoh yang apalah. Itu George Moore banyak ya. Ada G.H. Pember, ada Mackintosh, ada yang paling kita kenal biasanya George Muller itu yang bikin panti asuhan. Dia lainnya yang teologi dispensasi ini mulainya dari dia. Hanya saya nggak setuju juga dengan pembagian dia, tapi kira-kira mereka membagi zaman ini menjadi 7 zaman kayaknya ya. Saya membaginya 7 juga, tapi berdasarkan bapaknya itu siapa di zaman itu. Misalnya gini, saya membagi zaman pertama itu zaman Adam. Tuhan mengelola
ya, umatnya di zaman Adam ini tetap dasarnya iman, termasuk Abel itu ya. Tapi hukum yang di iman itu harus diekspresikan dengan cara menjalani hukum di zaman itu. Nah, hukum zaman itu tuh persembahan seorang bapak itu sebagai kayaknya nabi, imam, raja termasuk itu, dan hukum korban. Demikian juga zaman Nuh juga begitu. Iman juga ya. Dan korban juga hukumnya. Kemudian zaman Abraham. 3 ya. Jadi bapaknya saya ini zaman Adam, zaman Nuh, zaman Abraham ya. Dia juga korban. Zaman Musa. Nah, ini hukum Tauratnya ada banyak ini kan. Jadi tetap iman ya. Orang kudus dalam zaman Musa adalah orang-orang yang beriman dan mengekspresikan imannya dengan menjalani hukum Taurat itu. Dia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, dia dibenarkan karena iman. Orang-orang kudus dalam zaman Perjanjian Lama. Kemudian dalam Perjanjian Baru, iman juga, ya, orang dibenarkan karena iman, tapi mengekspresikan imannya dalam Perjanjian Baru dengan mentaati hukum roh. Bukan hukum Taurat lagi, hukum roh. Hukum roh itu adalah hukum Taurat yang digenapi, yang telah ditulis dalam batin. Karena Ibrani pasal 8 kan begitu. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bedanya apa? Perjanjian Lama itu hukumnya dalam tertulis di loh batu. Kalau Perjanjian Baru ditulis dalam batin. Itu sebabnya Yesus waktu Yohanes 8 itu menulis hukum rajam itu perempuan berzina. Jadi dalam konteks kita saat ini tetaplah kita dibenarkan karena iman. Tapi iman kita harus diekspresikan dengan perbuatan mengikuti pimpinan roh. Bukan perbuatan bikin perpuluhan lagi, bikin DG, puas sulung, harus kebaktian begini begitu, ikutin liturgi ini itu, kredo begini begitu. Ah, itu namanya enggak. Kita dibenarkan di sini karena iman ya. Ya, ini dia firman Tuhannya. Saya sampaikan ya, harusnya begitulah khotbah dalam Perjanjian Baru itu harusnya begitu dalam negeri. Ngomongnya begini. Karena begitu besar kasih Bapa ke dunia ini akan mengalir kanannya, dan siapa yang percaya? Pertama dia beroleh hayat, kedua dosa diampuni, ketiga ikutin hukum roh. Karena Roh Kudus juga diberikan kepada orang percaya. Ikutilah itu. Hukum roh dalam batin ini, ikutin. Bukan ngikutin ritual-ritual, enggak. Ikutin. Engkau sebagai apa? Sebagai bisnismen, lakukanlah itu. Memang itu tugasmu. Sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, ikutin. Karena di dalam batin ini ada pengurapan yang mengajari semua, apapun juga. Engkau nggak perlu orang luar. Di sini di dalam ada pengurapan, mengajari engkau segala sesuatu. Ikutilah itu. Engkau sudah menjadi garam dan terang, engkau sudah diberkati, engkau sudah diampuni dosamu. Karena itulah Ibrani 8 itu Perjanjian Baru. Engkau sudah, pokoknya sudah. Ya, udah ngerti ya? Karena itu, ekspresikanlah imanmu bahwa engkau sudah. Ekspresikanlah itu dengan mengikuti pimpinan roh. Itu sebabnya gereja mula-mula Kisah Para Rasul hanya 28 pasal, tapi istilah roh itu ada 70 kali. Roh melarang, roh memimpin, penuh roh bisikan roh, dan sebagainya. Saudara lihat nggak dunia kekristenan ini, dunia kekacauan ini sebenarnya. Babel itu artinya kacau, karena dia mencampur adukan prinsip Perjanjian Baru ditampur dengan prinsip Perjanjian Lama. Kacaulah terjadilah. Dunia kekacauan saya bilang itu. Khotbahnya pun penuh kekacauan. Bayangkanlah itu bagaimana lah umat. Tapi saya yakin ya. Saya yakin 1000%. Di dalam dunia kekristenan ada banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tuhanlah memberikan umat pilihannya itu pengurapan dalam batin, sehingga mereka tidak dikacaukan oleh dunia kekristenan ini, tapi mereka mengikuti pimpinan batiniah. Kan begitulah. Jadi cerita perempuan Sinem ini kita kembali dulu. Apa ini? Di sini jelas kelihatan bahwa perbuatanlah yang menyebabkan, perbuatan karena iman ya, yang menyebabkan perempuan Sinem ini ada cerita, dia dapat anak, ada mujizat sebagainya. Dalam konteks Perjanjian Baru,
kita yang umat pilihan Tuhan mendapat kasih karunia untuk beriman. Kita ekspresikan dengan perbuatan-perbuatan mentaati hukum roh. Nanti akan ada efek itu tuh. Misalnya firman Tuhan, carilah dulu kerajaan sorga, kita ikutinlah itu. Maka nanti semua yang lain tambahkan. Ya, tapi prinsipnya iman dulu. Ya. Mudah-mudahan ini cukup jelas lah ya. Tapi ini prinsip ya. Yang mudah-mudahan lah apa yang saya paparkan ini. Kesimpulannya bagaimana untuk kita dalam konteks perjanjian baru ini? Tetaplah hidup dipimpin roh. Tetaplah mengikuti pengurapan dalam batin. Ya. Nanti akan ada itu akibat-akibat itu, mujizat-mujizatnya yang barangkali ya sesuai Tuhan, kebutuhan kita lah. Pasti disertai lah. Hidup kita disertai mujizat. Sehari-hari itu mujizat itu. Ya. Bagian kita yang penting kita sudah Tuhan berikan iman. Oh, kita ini aku sudah diberkati, aku sudah menjadi garam dan terang, aku sudah diampuni dosaku, aku sudah. Setelah itu aku jalanilah. Nanti lihat akan ada akibat-akibatnya itu. Puji Tuhan, haleluya, amin.